Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dari prolog yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yaitu terkait dengan masa jabatan, dan ini juga terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang pada hakikatnya bicara tentang revisi undang-undang, memang kita tidak hanya bicara tentang masa jabatan kepala desa. Banyak sekali yang harus kita benahi, dan dari sisi masa waktunya memang sudah masuk waktu untuk dilakukan evaluasi. Karena 2014, hari ini 2023, sehingga secara usia memang perlu ada penyesuaian dengan perkembangan yang di luar ekspektasi, yang dulu dikira masih pada tahap ini ternyata sudah melebihi ekspektasinya. Antara lain misalnya percepatan pembangunan di desa, percepatan ketertarikan warga untuk kontestasi pilkades. Hari ini sangat menarik pilkades itu, sehingga kita bisa menemukan banyak sekali kader-kader muda yang potensial yang menjadi kepala desa. Dan rata-rata sepanjang pemantauan saya kunjungan ke desa, ketika kepala desanya itu masih muda, itu menjadi sangat produktif, meskipun kadang-kadang ada kebablasan, apa bahasa Indonesianya kebablasan itu, agak kebablasan sedikit gitu, karena memang kemauannya banyak. Tanpa bermaksud mengulang kalimatnya ketua komite tadi yang kemauannya banyak. Nah, oleh karena itu di dalam revisi ini kita ada beberapa selain masa jabatan, yaitu bisa dibuka di halaman 12, slide 12. Nah, mungkin kami tidak akan menyampaikan secara detail pasal per pasal, karena itu nanti mohon dibaca dan dikoreksi untuk dapat masukan. Di halaman 12 kita sampaikan pokok-pokok usulan Kementerian Desa, nanti yang dari Balik bisa dipelajari juga, agar ditegaskan urusan bidang pembangunan desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dimaksud di sini adalah agar berbagai hal yang terkait dengan sebuah sistem itu ada di desa, tidak dipotong-potong. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu ada dalam satuan, satu kesatuan. Nah, ini yang sangat penting supaya tidak terpisah-pisah antara perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang kedua, agar kepala desa diberi ruang kewenangan secara wajar untuk menilai kinerja perangkat desa. Hari ini kita masih menghadapi masalah konflik kepentingan antara perangkat desa dengan kepala desa pada saat pilkades, di mana perangkat desa pada saat pilkades mungkin mendukung salah satu calon. Nah, sementara tidak ada aturan mundur. Di sisi lain tidak ada aturan memberi kewenangan kepada kepala desa untuk merotasi. Nah, di revisi ini kita usulkan agar itu diberi kewenangan, sehingga pemerintah desa tidak ada permasalahan meskipun perangkat desanya tidak nyambung dengan kepala desa, karena kepala desa bisa diberi kewenangan untuk melakukan penataan. Ini penting banget, karena hari ini misalnya kepala desa tidak bisa merolling sekdes misalnya. Jadi meskipun pada saat pilkades sekdesnya tidak sinkron dengan kepala desa terpilih, dia tetap bertengger sebagai sekdes. Nah, sehingga ada hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan sekdes. Nah, ini kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Desa. Pasal 53 misalnya, kita juga mengharapkan agar dicegah terjadinya konflik kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini masih terkait dengan perangkat desa. Agar penyusunan RPJMDes, RKPdes, dan evaluasi Raperdes, APBdes sesuai dengan kondisi objektif desa.
Ini yang terkait juga dengan SDGs desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menemukan banyak hal, misalnya intervensi yang agak berlebihan dari pemerintah daerah, dari bupati. Misalnya di dalam menyusun RAPBDes, bupati ikut turun dalam rangka apa? Dalam rangka agar visi misinya diakomodir di dalam dana desa. Nah ini yang paling sering kita temukan di situ, sehingga dipaksakan. Sementara desanya tidak membutuhkan itu. Sedangkan kita sedang terus membangun agar perencanaan pembangunan desa tidak dibangun atas dasar keinginan, tapi didasarkan atas masalah. Nah inilah yang sedang kita bangun sedemikian rupa supaya perencanaan pembangunan di desa itu betul-betul menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru. Karena kalau perencanaan bangunan didasarkan pada keinginan elit desa, itu sama dengan menambah masalah baru. Misalnya masalah kemiskinan yang paling menonjol di desa itu. Sementara APBDes-nya cenderung banyak digunakan untuk pembangunan yang tidak nyambung dengan kemiskinan. Dan seterusnya sedemikian rupa. Disitulah maka posisi SDGs desa amat sangat penting untuk memberikan dukungan data sehingga desa punya arah yang jelas. Misalnya untuk capaian goal yang pertama, desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, itu poin-poin di dalam SDGs desa yang menjadi guidance bagi desa untuk arah pembangunannya. Kemudian agar penyusunan APBDes dilakukan melalui musyawarah desa. Hari ini penyusunan APBDes tidak harus dengan musyawarah desa. Padahal musyawarah desa itu adalah forum tertinggi di desa. Oleh karena itu di dalam revisi undang-undang kita masukkan APBDes. Yang harus musyawarah desa itu RKPDes. Rencana Kerja Pembangunan Desa, itu harus musyawarah desa. Tapi APBDes-nya cukup kepala desa dengan BPD. Padahal yang paling penting adalah keterbukaan dan transparansi di dalam pembahasan APBDes. Akan disusun platform pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, serta sistem informasi desa dan kawasan perdesaan. Ini kaitannya dengan sinergitas antar desa. Hari ini misalnya Bapak Ibu sekalian, kita masih menemukan satu kesatuan wilayah yang tidak jelas statusnya, sehingga desa sini tidak mau menyentuh, desa satunya tidak mau menyentuh juga. Padahal itu berhimpitan antar desa dan posisinya cukup strategis. Sementara pemerintah kabupaten tidak sempat masuk sampai wilayah sedetail itu karena memang keterbatasan anggaran. Nah harapannya dengan kawasan perdesaan ini, hal-hal yang sangat strategis tapi pada sisi-sisi perbatasan itu bisa diselesaikan dengan baik. Akan disusun pengaturan tentang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dua hal ini adalah kata kunci di dalam pembangunan dan di dalam pengelolaan desa. Jadi kata kuncinya selalu dua, pembangunan dan pemberdayaan. Ini yang menyebabkan desa itu memiliki kemandirian. Dan secara bertahap ke depan memang kita harapkan kemandirian desa itu semakin tinggi, sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Komite 1 tadi, bicara tentang dana desa yang besar, itu sangat dimungkinkan. Karena misalnya ketika desa itu sudah mandiri, akan sangat bagus ketika seluruh kewenangan yang kemarin diambil oleh pusat, itu diserahkan ke desa. Misalnya urusan jaring pengaman sosial. Desa lebih tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Desa lebih tahu dinamika kemiskinannya. Hari ini miskin, besok enggak, itu bisa terjadi di desa. Nah kalau itu diserahkan ke desa, maka validitas ketepatan sasaran itu jauh lebih tinggi daripada ditangani oleh pusat, sehingga tidak terjadi pimpinan DPRD Trenggalek dapat bansos, suami anggota DPR RI dapat bansos. Itu nggak akan terjadi. Karena dilihat dari rumahnya sudah nggak mungkin kan gitu. Misalnya kesalahan data di desa, si Bu Silvi misalnya, Bu Silvi masuk dalam list penerima bansos. Nah ternyata semua orang kan tahu, nggak masuk akal kalau Bu Silvi dapat bansos. Nggak usah dicek, orang udah tahu. Masa Bu Silvi dapat bansos? Nggak mungkin dah. Nah itu pentingnya data di level desa
dan berskala mikro. Itulah makanya pada saat COVID kemarin, BLT Dana Desa, kita berikan ruang yang cukup kepada desa untuk melakukan pendataan secara sistematis oleh warga desa berbasis RT dengan 3 orang pendata. Nah, kenapa 3 orang? Supaya ketika tiga-tiganya sepakat bahwa dia berhak menerima BLT, itu memang betul-betul layak untuk menerima BLT. Yang saya sebut dengan kebenaran ijtimaiyah, kebenaran yang disepakati. Kalau 1, mungkin kesimpulannya bisa salah. Tapi kalau 3, tiga-tiganya mengatakan itu layak, maka pasti akan tepat sasaran. Tapi kalau 3 ini 1 mengatakan layak, kalau tidak mengatakan tidak layak, maka akan ada diskusi. 2 mengatakan layak, 1 tidak mengatakan layak, akan ada diskusi. Diskusi pasti mengarah kepada verifikasi. Verifikasi pasti akan menghasilkan data yang valid dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan sosial. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang kita usulkan di dalam revisi Undang-Undang Desa, di mana tentu penjelasan masing-masing pasal di dalam paparan kami sudah kita sampaikan untuk bisa didalami, dan tentu kami juga sangat berharap ada masukan dan saran dari Bapak Ibu anggota Komite 1 DPD RI. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dana desa, tadi sudah saya singgung sedikit, di mana sampai hari ini penetapan dana desa alokasinya itu masih kewenangannya masih ada di Kementerian Keuangan. Jadi yang menentukan formulanya Kementerian Keuangan, yang menentukan besarannya Kementerian Keuangan, yang berhak membagi langsung ke desa-desa Kementerian Keuangan. Kementerian Desa pada posisi memberikan guidance untuk prioritas penggunaan dana desa itu. Yang pada prinsipnya ketika saya ditanya oleh warga, dana desa ini bisa dipakai apa? Saya jawab dengan singkat, dana desa boleh dipakai apa saja, kecuali yang dilarang. Kenapa saya menjawab simpel itu? Karena memang banyak yang boleh daripada yang tidak. Dengan catatan bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, dana desa boleh dipakai apa saja, asal bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga kalau ada pertanyaan, boleh nggak dana desa dipakai untuk bangun pagar balai desa? Jawabannya bisa bertanya balik. Apa hubungannya pagar balai desa dengan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi? Kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh. Nah, itu jadi memudahkan kita di dalam membangun narasi agar warga masyarakat dalam mengawasi juga mudah. Kita sepakat dana desa terus dinaikkan karena dalam perjalanannya tahun 2015 awal dana desa dikucurkan itu ada 2 mazhab di kita, di pemerintah pusat, yaitu mazhab pesimistik dan mazhab optimistik. Mazhab pesimistik mengatakan bahwa dana kalau digulirkan ke desa mengkhawatirkan desa nggak mampu mengelola, bahaya dan lain-lain. Nah, paham mazhab optimistik mengatakan sudahlah, percaya saja pada desa. Nah, kenyataannya dalam perjalanan sekian tahun dana desa, paham optimistiklah yang terwujud, di mana dana desa sangat bagus dikelola dan pengawasan masyarakat juga bagus, karena memang satu-satunya level pemerintahan, kalau boleh dikatakan desa adalah level pemerintahan yang paling transparan di dalam perencanaan pembangunan itu desa. Selain rencana kerja pembangunan disusun berdasarkan musyawarah desa, meskipun APBDes masih disusun hanya kepala desa dan BPD, tapi APBDes harus dipampang di tempat-tempat strategis setiap tahun. Ini satu-satunya di level pemerintahan. Di APBD kabupaten sudah nggak ada orang yang bisa mengakses, apalagi APBN. Nah, itulah makanya kita melihat bahwa progres untuk percepatan pembangunan dengan menggunakan dana desa ini amat sangat bagus. Sehingga ketika berapapun besaran yang dikucurkan, asal melalui sebuah tahapan yang sistematis, saya yakin itu akan tertangani dengan baik
dan permasalahan-permasalahan yang serius dialami oleh warga itu akan tertangani dengan baik juga. Kemudian yang terkait dengan kesejahteraan Kades ini memang terus menjadi tantangan kita, dan kita sudah beberapa kali mengusulkan konsep tentang peningkatan kesejahteraan Kades. Salah satunya adalah ini sebenarnya bukan langsung terhadap kepala desa, tetapi mengurangi beban. Jadi kesejahteraan itu bisa diraih dari dua hal. Yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi beban. Nah, dengan adanya dana operasional yang diambil dari dana desa 3%, itu pada hakikatnya adalah mengurangi beban kepala desa yang selama ini itu tidak ada dan harus dikelola sendiri oleh kepala desa, dicari-cari sendiri kepala desa. Hari ini sudah diberikan ruang meskipun baru 3% dari dana desa. Nah, terkait dengan urusan kesejahteraan kepala desa, kita hanya bisa usul karena semua kewenangan mutlak kepala desa dan perangkat desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jaminan pensiun pasca menjabat, ini juga banyak sekali aspirasi yang masuk ke kita. Sampai hari ini kita belum memiliki konsep yang jelas, tetapi jaminan kesehatan global itu sebenarnya harus masuk kepada perangkat desa. Kalau konsep jaminan kesehatan global itu terwujud, seharusnya perangkat desa, kepala desa harus dianggarkan untuk itu. Kemudian yang terkait dengan stunting, memang hari ini terus kita masifkan meskipun banyak kepala desa mengeluh seakan-akan stunting itu tanggung jawabnya kepala desa ansih. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah daerah. Sehingga ketika bicara stunting seakan-akan pemerintah daerah itu agak memberi beban berlebih kepada desa. Dan ini juga menjadi perhatian kita.